siap membawa saudara dalam kebangkitan. Jangan pedulikan orang yang menghakimi saudara, tetapi manfaatkan kuasa Paskah itu, bahwa kuasa Tuhan ada dalam diri. Pertetapkan, yakini bahwa kuasa Paskah ada dalam dirimu. Ketika kuasa Paskah ada dalam dirimu, apapun kata orang, aku percaya bahwa hidupku akan dibawa kepada kemenangan. Jangan bermalas-malas, jangan bermanja-manja, jangan bertindak biasa-biasa seperti tahun-tahun yang berlalu. Tahun depan dan terus tambah tahun, saudara menghadapi ketidakpastian. Pemimpin-pemimpin dunia mulai resah tentang ketidakpastian dunia ini. Tetapi saudara yakin di dalam Tuhan Yesus, saudara sedang menerima kepastian itu. Amin. Ketika saudara menerima kepastian, saudara tidak berjalan sendiri, saudara tidak melangkah sendiri. Saudara bekerja dimanapun, usaha apapun, kerjakan dengan takut kepada Tuhan, kerjakan dengan tetap fokus kepada Tuhan. Aku berjalan bersama Tuhan. Dan apa yang aku kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika tahun ini sudah tidak mengambil ketetapan hati, sulit saudara bangkit. Saudara dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya kuasa kasih yang sempurna, kuasa kasih Kristus terus melimpah, menguasai setiap pribadi, lepas pribadi yang sampai saat ini mendapat kemurahan dari Tuhan. Dan jemaat yang terkasih dan rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di ruangan ini maupun yang ada di tempat masing-masing yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak terbatas. Kuasanya yang tidak terbatas, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, akan mengerjakan setiap hati, setiap pribadi yang selalu berharap akan kasih dan anugerah Tuhan. Memahami tentang Paskah, maka ini sebuah kronologi yang panjang, sejarah yang nyata, di mana Tuhan menunjukkan kasih-Nya, Tuhan menunjukkan kemurahannya, menunjukkan perhatiannya kepada umat manusia. Tuhan tahu bahwa manusia yang berdosa, manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Tuhan itu tidak mungkin bisa mendekati Tuhan. Tidak mungkin manusia yang penuh cacat celah itu layak menerima kemuliaannya. Sebab itu, dengan kondisi manusia yang sudah tidak berdaya, manusia yang sudah kehilangan jati diri Tuhan, jati diri Tuhan yaitu pneuma, roh Allah yang dihembuskan dalam pribadi manusia, di mana menjadikan manusia itu penuh kemuliaan, manusia itu penuh dengan anugerahnya Tuhan, sudah hilang. Makanya Tuhan tidak akan tinggal diam melihat kondisi manusia seperti itu, kehilangan kemuliaan Tuhan,
hidup dalam penderitaan dosa, diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh hawa nafsu, maka Tuhan mengalirkan kekuatan kasih-Nya yang sempurna itu, sehingga menjadi nyata. Kita katakan bahwa memang Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu maha pengampun, Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha segala-galanya. Untuk kemuliaan, untuk pemeliharaan, untuk perlindungan, untuk pemulihan, untuk penyembuhan seluruh umat manusia. Saudara, makanya Dia berkorban, Dia nyatakan untuk menunjukkan kasih-Nya, maka manusia harus melihat secara langsung, secara nyata bahwa manusia yang penuh dengan cacat celah, ketika mau menghargai pengorbanannya, maka manusia itu dibebaskan dari perbudakan dosa, dari perbudakan hawa nafsu, dari perbudakan materi, untuk mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Sebab itu perjalanan Paskah yang begitu panjang, yang seringkali diperingati oleh setiap umat yang percaya akan otoritas Tuhan, kita perlu paham, kita perlu mengerti bahwa puncak dari penderitaan yang dialami Tuhan Yesus adalah salib. Sebagaimana saudara kita merayakan, di sana ada Minggu Palem. Minggu Palem itu adalah peristiwa seminggu sebelum kematian dan kebangkitan Tuhan, di mana Tuhan Yesus dengan naik keledai masuk ke kota Yerusalem, dieluk-elukan, disanjung, ditinggikan, dipuji, ditinggikan, hosana bagi Allah, bagi Raja di atas segala raja. Begitu dahsyatnya kekuatan Allah itu dimuliakan, dieluk-elukan di sana. Sering sampai sekarang dirayakan sebagai Minggu Palem, suatu kegembiraan di mana Raja di atas segala raja sudah datang. Terus peristiwa itu setahap demi setahap sampai akhirnya Dia harus menjalani proses kematian itu. Dia harus menjalani proses kebangkitan itu, yang ternyata di dalamnya ada kuasa yang sempurna. Saya akan tegaskan, saya akan sampaikan, kita tidak hanya sebatas mengenang tentang penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus waktu itu menjadi contoh. Kalau kita hanya mengenang, maka kita tidak akan bisa tahu apa yang harus kita kerjakan untuk masa sekarang terkait dengan Paskah. Paskah tidak cukup hanya kita peringati. Paskah tidak cukup kita rayakan dengan sorak-sorai, dengan pesta pora. Tidak cukup berhenti sampai di situ, dan Tuhan menjalani proses Paskah itu bukan suasana pesta pora. Dia tampil sebagai contoh, memberi teladan bahwa manusia darah daging untuk mencapai kemuliaan yang kekal, keselamatan yang kekal. Tuhan Yesus katakan sebelum peristiwa Paskah itu terjadi, manusia harus memikul salibnya masing-masing.
Kalau manusia sudah bisa memikul salibnya, maka orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang akan dipercaya oleh Tuhan menanggung kuknya orang lain. Kita harus pahami, Paskah merupakan satu contoh, satu keteladanan, pengorbanan yang sempurna, pengorbanan yang tidak terbatas, pengorbanan yang tanpa pamrih, pengorbanan yang didasari hati yang tulus, hati yang murni, pengorbanan yang didasari atas sebuah tanggung jawab, sebuah kerelaan. Sebab itu, sudah terkasih dalam Tuhan, mari kita buka Yesaya pasal 53. Kitab Nabi Yesaya pasal 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Sampai situ dulu. Ini sebuah peristiwa nyata. Sangat kontradiktif ketika dinyatakan bahwa yang datang itu adalah raja di atas segala raja, dan kerajaannya kekal. Tetapi ketika Yesaya menyampaikan pesan nubuat ini kepada umat Tuhan, kepada bangsa-bangsa, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Seringkali ketika seorang hamba Tuhan betul-betul menerima petunjuk Tuhan, seorang hamba Tuhan yang setia, hamba yang betul-betul mengabdi kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan suara Tuhan itu disampaikan kepada umat. Seringkali seorang hamba Tuhan juga berpikir, siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar? Karena apa? Di sisi lain, ini sejak zaman para nabi, ada nabi-nabi, ada hamba-hamba Tuhan yang betul-betul dipakai Tuhan, yang memang dia katakan iya ketika mendapat berita, mendapat perintah dari Tuhan, mendapat pesan dari Tuhan, disampaikan apa adanya. Di sisi lain ada hamba Tuhan mengaku dirinya nabi, dipakai oleh Tuhan, tetapi ketika mengaku menerima pesan dari Tuhan, itu tidak menjadi kenyataan.
sehingga menjadi dilematis ketika seorang hamba Tuhan. Makanya kita harus hati-hati, rekan-rekan hamba Tuhan. Saya pesankan, ketika saudara memang menerima petunjuk dari Tuhan dan itu memang benar, saudara bisa dipertanggungjawabkan, itu pesan dari Tuhan, maka saudara harus mempertanggungjawabkan statement saudara. Apalagi itu sudah saudara sampaikan di tengah-tengah umat Tuhan. Janganlah kiranya apa yang saudara sampaikan itu menyesatkan umat Tuhan. Mengatakan dapat petunjuk dari Tuhan, tetapi kenyataannya itu tidak pernah terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus hati-hati, kita harus paham. Jika menjadi dilematis ketika seorang hamba Tuhan harus menyampaikan secara utuh, terang-terangan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Di sisi lain ada hamba yang palsu, ada nabi yang palsu. Di sisi lain ada hamba Tuhan yang dengan sepenuh hati, dengan kemurnian hati melayani Tuhan. Tahbisan yang tidak bisa dianggap remeh dan diremehkan. Yesaya, dia katakan, siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Seringkali kita tidak mengerti maksudnya Tuhan. Seringkali manusia menjadi menyaksikan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, menyaksikan, meragukan apa yang firman sampaikan. Orang mendambakan kebebasan, orang mendambakan kemuliaan, orang mendambakan jawaban atas setiap permasalahannya. Tetapi kita perlu tahu contoh keteladanan yang Tuhan sampaikan. Bagaimana menjadi pribadi yang tangguh, bagaimana menjadi pribadi yang kuat di tengah-tengah penderitaan. Sebagai taruh, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ini sesuatu yang sulit diterima, sesuatu yang sulit dipahami. Mengapa demikian? Untuk mencapai sebuah kebangkitan, kenyataannya dia melewati proses seperti ini. Menghadapi kemustahilan, menghadapi sesuatu yang seakan sangat tidak mungkin. Ini Paskah. Makanya ketika ini kita ini berada pada posisi sebagaimana dia contohkan, pertetapkan sebagai taruh, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Ini kuncinya. Jadi untuk mencapai kebangkitan, mencapai kemuliaan, mencapai kemenangan atas setiap proses demi proses, masalah demi masalah, kuncinya tetaplah di hadapan Tuhan. Sekalipun ayat seterusnya dikatakan sebagai tunas dari tanah kering, ketika saudara tetap setia di hadapan Tuhan, ada saatnya kesetiaanmu harus diuji oleh Tuhan.
Bagaimana saudara merasakan bahwa saudara itu diberi kekuatan yang tangguh untuk menjadi suami yang tangguh, menjadi istri yang tangguh, menjadi anak-anak yang tangguh? Tahu dari mana ketika saudara tidak melewati sebuah ujian demi ujian, proses demi proses kehidupan? Dari mana saudara kelihatan tangguh? Dari mana saudara kelihatan kuat? Dari mana saudara kelihatan tidak bisa tertandingi? Tuhan punya cara menguji kesetiaan saudara. Adakah kita ini mengasihi Tuhan betul-betul dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan? Atau itu hanya sebatas perkataan di bibir, berhenti di situ? Tuhan mau saudara betul-betul teruji di hadapannya sebagai tunas dari tanah kering. Ketika saudara di hadapan Tuhan tetap setia melayani, setia sebagai imam-imam, setia sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ada saatnya diperhadapkan, aku sudah berdoa, tapi kenyataannya aku menghadapi situasi yang kering, situasi yang seakan hampa, situasi yang seakan tidak mungkin aku bisa bertumbuh dalam situasi seperti ini. Kalau dalam hubungan keluarga ada suami, ada istri, eksistensimu sebagai istri diuji oleh Tuhan, eksistensimu sebagai suami diuji Tuhan lewat peristiwa demi peristiwa. Tentunya tidak mulus apa yang saudara kerjakan. Saudara sudah bekerja membanting tulang, peras keringat ibaratnya. Apa saja dikerjakan tanpa gengsi. Tapi saudara belum bisa melihat hasilnya, seakan kering kerontang. Tetapkah saudara sebagai istri yang setia? Tetapkah saudara sebagai suami yang setia dalam situasi seperti itu? Seringkali kita diperhadapkan pada kenyataan, bukan hanya wacana. Bagaimana ketika kita bersekutu dengan Paskah itu, dengan jujur, dengan terus terang, banyak orang pengen bebas dari proses, dari penderitaan, pengen bebas dari sakit penyakit, pengen bebas dari kegagalan. Sudah terlampau lama gagal, sudah terlampau lama miskin, sudah terlampau lama menderita. Siapa yang tidak mau bebas dari hal-hal seperti itu? Tapi kita perlu ngerti, kita perlu memahami, masihkah kita tetap berada di hadapan Tuhan? Sudah kering, sudah semua serba terbatas. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang hina. Orang itu kalau di dalam proses yang begitu beratnya proses itu kadangkala mengubah muka. Jika yang dulunya ceria, berdandan, karena beratnya proses tidak sempat ngurusi muka. Dulunya mungkin facial, punya sarana waktu duitnya akeh, ya kan, facial rutin, suaminya di facial, bersih, pinclok, apa, glowing, gila, kan? Ketika proses terjadi, sudah seakan tidak peduli lagi dengan kondisi dirinya.
ketiga dikatakan tidak ada semarak, tidak tampan. Lo tahu tampan? Tampan itu apa? Tampan itu ada gantengnya, ada manisnya, ada pokoknya campur di situ. Simpulannya ganteng, tampan. Jika orang tidak suka memandang pun tidak suka. Ketika proses itu terjadi, saudara alami, ketika sudah tetap di hadapan Tuhan, maka bagian saudara adalah Tuhan. Jangan menjadi kaget ketika masa-masa sulit, masa-masa proses, orang tidak memandang saudara. Ketika masa-masa sulit, orang tidak menyapa saudara, orang tidak mendekat kepada saudara. Biasa manusia seperti itu. Ketika saudara tidak ada semaraknya, tidak tampak kehebatannya, tidak tampak kuasanya, siapa yang mau mendekat? Orang mungkin mengatakan, untuk apa mendekat kepada orang yang seperti itu? Mungkin orang lebih tega lagi mengatakan, apa yang aku harapkan dari orang seperti itu? Tetapi ketika sudah tetap di hadapan Tuhan, ada sesuatu, ada kekuatan yang tersimpan di balik penderitaan itu, yang ketika waktunya sudah tiba, di mana ujian itu selesai, maka saudara akan merasakan kekuatan yang dahsyat itu, dan saudara dibawa untuk meloncat kepada sesuatu yang luar biasa. Sebab itu Paskah tahun ini hendaknya saudara pahami dengan cermat. Paskah tahun ini hendaknya saudara pribadikan, tidak sebatas mengenang bagaimana penderitaan Yesus, tetapi bagaimana tahun ini kita harus mempribadikan Paskah itu, dan kita harus masuk proses Paskah itu. Dan siap memikul kuk yang Tuhan taruh di bahu masing-masing. Sebab Paskah itu yang akan mengangkat beban saudara. Paskah itu yang akan membebaskan saudara. Kuk itu yang akan membawa saudara keluar dari kegagalan. Coba ingat Yakub. Yakub itu belum berhasil, belum memulai pekerjaan, baru dapat vision dari Tuhan. Sehingga dia katakan, ketika Tuhan memberkati aku sebagaimana janji Tuhan, aku akan memberikan 1/10 dari apa yang aku terima dari Tuhan. Abraham, ketika Abraham mendapat janji bahwa keturunanmu kelak tidak terhitung, digambarkan laksana bintang-bintang di langit, laksana pasir di tepi pantai. Itu belum terjadi. Tapi Abraham tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Sesaat janji Tuhan dinyatakan, Abraham langsung membangun mezbah, membakar korban. Orang seringkali berpikir kalau bicara korban kita menjadi salah. Salah berpikir.
situasi kondisi yang seakan tidak berdaya, menjadikan Yusuf, menjadikan Abraham, menjadikan Musa, ternyata dibawa kepada loncatan yang dahsyat, keluar dari perbudakan. Dimulai dari apa? Dari Paskah. Ia dihina dan dihindari orang, Seorang yang penuh dengan kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. ya, ketika kita tidak mau bersekutu dengan salib Tuhan, sama halnya kita ini tidak memperhitungkan salib. Ketika kita ini tidak mau menanggung beban, tidak mau memikul kuk, sama halnya salib itu tidak menjadi bagian hidup kita. Paham? Ketika kita sebagai imam-imam menjadi imam-imam yang pasif, tua-tua yang masa bodoh, imam-imam yang masa bodoh, tidak mau peduli dengan pelayanan, tidak mau peduli dengan keluarga, tidak mau peduli dengan kegerakan gereja akhir zaman. Sama halnya kita tidak memperhitungkan salib dalam hidup. Paskah ini untuk kita sekarang. Bagaimana ketika dihindari orang, penuh kesengsaraan, biasa menderita kesakitan. Sebagai seorang hamba Tuhan, kami belajar konsisten. Kami belajar komitmen dengan panggilan Tuhan. Tuhan saja mau dalam sejarahnya memberi contoh keteladanan yang sedemikian rupa. Mungkin tidak diperhitungkan orang, tidak dipercaya, mungkin disangsikan, diragukan pemberitaannya, diragukan perkataannya. Sudah biasa. Tuhan aja digitukan, masa saya tidak mau. Hanya orang-orang yang keras hati aja yang meragukan pemberitaan firman Tuhan. Kalau mungkin kami banyak kekurangan sana sini dalam pelayanan, kami manusia. Makanya saya katakan, kalau ada pendeta, kalau ada hamba Tuhan atau manusia manapun yang sempurna sekarang di bumi, tolong carikan itu. Saya akan datang. Kalau ada orang merasa sempurna, merasa tidak berdosa, Tuhan datang untuk kita manusia yang berdosa. Ingat, orang yang seringkali mengoreksi orang dari sudut pandangnya, bukan sudut pandang firman. Kalau firman Allah mengoreksi kita, firman Allah menegur kita, ya memang sudah demikian. Semua hamba Tuhan, para pendeta itu dididik secara khusus dengan tuntutan yang tidak mudah. Gembala agung kita, imam besar agung kita, ia dihina dan dihindari orang, penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Biasa. Kalau disakiti orang, dihina orang, sudah biasa. Oleh sebab itu, mari kita masing-masing belajar. Jangan sampai seakan kita ini giat melayani, padahal kita tidak mau memikul kuk salib itu. Sama halnya kita tidak memperhitungkan salib itu. Gembala bersama tim berjuang semaksimal mungkin sebagaimana firman Tuhan, menekan
menjalankan tahun ini, bagaimana kita harus bangkit sebagai generasi yang tangguh, generasi yang kuat, keluar dari zona yang biasa-biasa. Kita harus all out mengasihi Tuhan. Kembali bersama tim berusaha. Apa yang bisa kami kerjakan, kami kerjakan. Kita berjuang bagaimana? Apa itu gengsi harga diri? Sudah tidak ada, kita nolkan. Sebab Tuhan Yesus memberi contoh, memberi teladan demikian. Ada saatnya saya datang ke tempat-tempat, ke pelosok-pelosok, ke kampung-kampung. Saya datang, saya menyapa mereka. Saya duduk dengan para petani-petani, gelipotan lumpur, saya juga begitu. Tidak mungkin saya mendekati mereka dengan kostum imam yang full dress, sampai berdasi, berjas dengan sepatu gila. Saya datangi Pak petani, monggo Pak sarapan, tidak mungkin. Saya tampil sebagaimana mereka ada, pakaian mereka pakai. Kami siap para full timernya Tuhan. Kami tidak akan mempertahankan sesuatu asalkan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus ini memberi contoh sampai tidak diperhitungkan orang. Ia ketika mengemban misi harus mengasihi sesama manusia. Kita harus menanggung kesakitan. Kita harus merelakan segala-galanya. Tidak di dalam tulisan, tidak dalam perkataan. Kami berusaha terjun di tengah-tengah mereka. Kami melakukan sesuatu, bukan kami berlimpah-limpah. Ada saatnya di dalam keberadaan yang tidak ada, kondisi yang tidak ada, kami berjuang mengadakan untuk bisa melakukan sesuatu kepada sesama manusia. Ini Paskah. Orang seringkali berpikir salah tentang korban. Padahal kalau kita mengerti korban Paskah, maka ternyata di balik korban Paskah yang perih, yang pedih, yang menyakitkan itu, ada kekuatan yang sempurna yang akan membawa kita kepada satu loncatan yang luar biasa. Jangan takut dihindari orang. Biasanya orang ketika sengsara menjadi malu, takut, dihindari orang, tidak punya teman. Tapi perhatikan, ketika sudah tetap di hadapan Tuhan, siapa yang menyelamatkan saudara? Temanmu atau Tuhanmu? Kadang ketika saudara setia melayani Tuhan, suara-suara asing, mungkin pelaksana anak panah yang rutin menteror saudara. Beribadah setia, nyatanya juga kamu seperti itu. Beribadah, melayani itu bukan persoalan materi, tetapi persoalan hidup yang kekal. Kalau kita paham itu, kita ngerti soal itu, maka kita ini menjadi damai. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, terus dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, terus dipukul dan ditindas Allah. Ya. Jadi ketika ada orang bagian dari keluarga kita, sanak famili handetola, ketika dalam posisi lemah, dalam posisi sakit, tidak berdaya, jangan ada yang menghakimi, oh dia kena tulah. Orang kan kadang kan bangga,
bangga ketika ada sanak famili, sahabat yang mungkin sedang menderita, bisnisnya gagal, bisnisnya seizin Tuhan belum lancar. Jika ada menilai, oh ya betul, karena begini akhirnya kena tulah, dipukul Tuhan. Ganjaran itu diberikan kepada orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Amin. Jangan anggap itu tulah, jangan anggap itu dipukuli Tuhan. Itu didikan. Saya sadari ketika istri saya sendiri kena penyakit kanker stadium 3+. Saya sampaikan kepada rekan-rekan hamba Tuhan, tolong doakan kami, doakan istri saya. Saya tidak menutupi, saya tidak menyembunyikan, diam-diam. Nah, saya kabari teman-teman saya. Bahkan satu kota ini ngerti semua, satu kabupaten ini ngerti semua. Tolong doakan saya, doakan istri saya. Kalau ada orang mungkin mengatakan, oh istrinya Pak Yohanes kena tulah, kena kutuk, siapa yang kutuk? Kalau memang itu kutukan, yang mengutuk mungkin bangga, merasa berhasil. Tetapi di sisi lain Tuhan Yesus pernah menjalani proses seperti itu, menjalani pesakitan, mengalami pesakitan yang luar biasa. Bukan kena kutuk, bukan kena tulah, tetapi itu diizinkan Bapa sebagai didikan, sebagai contoh keteladanan di mana ketangguhan anak manusia. Amin. Amin. Jangan salah berbicara. Kenyataannya ternyata penyakit kita yang ditanggung, kesengsaraan kita yang ditanggungnya, penderitaan kita yang dipikulnya. Artinya bersekutu dengan Paskah, memikul kuk dari Tuhan adalah sebuah tanggung jawab yang harus kita kerjakan demi pemulihan orang lain. Demi kesembuhan orang lain. Demi dibebaskannya orang lain dari penindasan dosa. Demi terciptanya suasana yang damai, suasana yang tenang atas keluarga. Maka harus ada yang siap menanggungku. Ini untuk sekarang. Harus rela tersalib demi kesatuan, demi kerukunan. Jangan ada yang keraskan hati. Masing-masing belajar mengosongkan diri sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberi contoh, memberi teladan. Untuk penyelenggaraan pelayanan, penyelenggaraan keluarga tetap terus berjalan dinamis sebagaimana bertumbuh di dalam hadirat Tuhan. Kita harus ngerti, kita harus paham. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Karena pemberontakan kita, karena pemberontakan demi pemberontakan yang luar biasa dari umat manusia. Kejahatan demi kejahatan manusia. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, ya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita
ditimpakan kepada, bukan kutukan. Jadi ada saatnya mungkin gembala saudara mengalami proses. Ganjaran yang mendatangkan pemulihan, ganjaran yang mendatangkan keselamatan, ganjaran yang mendatangkan kesembuhan ditimpakan kepada gembalamu, kepada pendeta saudara, dimanapun sudah tergembala, dari Sabang sampai Merauke, semua belajar setia melayani Tuhan dalam pengembalaan masing-masing. Belajar bertekun mendengar suara Tuhan. Gembala saudara bukan sosok malaikat yang turun dari surga dalam kesempurnaan. Tidak mudah menempati posisi sebagai gembala, sebagai pemimpin umat. Ada hukum, ada undang-undang kerajaan surga, ada ketetapan Tuhan yang harus ditaati dengan setia. Dalam situasi apapun banyak berdiam diri, tidak boleh berbantah-bantah, apalagi dengan umat. Mana mungkin ada seorang pendeta, seorang hamba Tuhan tengkar dengan jemaat. Kalau itu tuh terjadi, terus siapa yang konslet? Pendetanya atau umatnya? Masing-masing harus paham, masing-masing harus mengerti. Kalau ada pendeta, hamba Tuhan kena sakit penyakit, dikatakan kena kutuk, kena tulah dari Tuhan. Kalau sudah membaca kitab suci, mana hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bahkan Daud mengatakan, sampai tidak ada tempat untuk penyakit lagi dalam tubuhnya. Artinya sudah full penyakit dalam tubuhnya. Mereka rata-rata juga mengalami proses demikian sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan. Tuhan izinkan sakit penyakit. Nanti kata jemaat, pendeta kok sakit, terus gimana? Berdoa untuk orang lain. Tuhan Yesus harus menanggung ganjaran demi keselamatan kita. Sebab itu kita harus ngerti, kita harus paham, ini proses kehidupan. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, ya. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, ya, dan tidak membuka mulutnya. Ya, ketika menerima penganiayaan, ketika menerima cercaan, dia tidak membiarkan mulutnya berkata-kata. Dia tetap diam, dia tetap membiarkan dia tertindas, tidak membuka mulutnya. Dikatakan seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang teluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ya, saudara, menggenapi kurban Paskah, dia betul-betul memahami makna pengorbanan yang Bapa kehendaki. Memahami kurban Paskah, misi penyelamatan bagi orang banyak, maka dia sangat menghayati tugas itu. Sehingga dia membiarkan dirinya tertindas. Dia tidak membuka mulutnya. Keluh seperti domba di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ini kurban Paskah. Kalau saudara memahami persoalan ini, maka betapa dahsyatnya kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Ada pujian sering ku tak mengerti jalan-jalan Tuhan.
kadang-kadang kita tidak ngerti. Tuhan sudah memberi contoh sebagai imam-imam harus seperti apa ketika lu bersekutu dengan korban Paskah. Bagaimana sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang harus bertindak dengan tepat, sehingga kita semakin dilayakkan Tuhan. Jangan salah bicara, jangan salah berpikir. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Kalau kita ngerti jejaknya Tuhan itu sempurna, kuasa Paskah ini siap membawa saudara dalam kebangkitan. Jangan pedulikan orang yang menghakimi saudara, tetapi manfaatkan kuasa Paskah itu, bahwa kuasa Tuhan ada dalam diri. Bertetapkan, yakini bahwa kuasa Paskah ada dalam dirimu. Ketika kuasa Paskah ada dalam dirimu, apapun kata orang, aku percaya bahwa hidupku akan dibawa kepada kemenangan. Jangan bermalas-malas, jangan bermanja-manja, jangan bertindak biasa-biasa seperti tahun-tahun yang berlalu. Tahun depan dan terus tambah tahun, saudara menghadapi ketidakpastian. Pemimpin-pemimpin dunia mulai resah tentang ketidakpastian dunia ini. Tetapi saudara yakin di dalam Tuhan Yesus, saudara sedang menerima kepastian itu. Amin. Ketika saudara menerima kepastian, saudara tidak berjalan sendiri, saudara tidak melangkah sendiri. Saudara bekerja dimanapun, usaha apapun, kerjakan dengan takut kepada Tuhan, kerjakan dengan tetap fokus kepada Tuhan. Aku berjalan bersama Tuhan, dan apa yang aku kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika tahun ini sudah tidak mengambil ketetapan hati, sulit saudara bangkit. Kalau sudah sempat mengambil keputusan, maka padamu sudah siap. Kalau hanya persoalan materi, kalau hanya membuat pekerjaanmu, membuat bisnismu berlimpah-limpah dengan keuntungan, terlalu mudah bagi Tuhan. Tetapi yang sekarang Tuhan mau, Tuhan tengok, adakah saudara siap dipercaya harta itu? Adakah saudara sudah siap menerima pekerjaanmu, bisnismu berlimpah-limpah dengan keuntungan? Yang menjadi pertanyaan kerajaan surga, ketika saudara berlimpah-limpah, saudara bawa kemana itu semua? Jadilah pribadi-pribadi yang seperti Yesus contohkan. Ketika harus menanggung kuk, tidak berani membuka mulut. Yesus fokus kepada kehendak kerajaan Allah. Memiliki personality yang berkualitas. Menampilkan satu integritas yang betul-betul berkualitas, berbobot.
tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. Di dalam menanggung ganjaran, dia tidak berkata, "Bapak, terlalu berat kalau demikian." Siapa yang mampu menanggung ganjaran seperti ini? Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Kita harus ngerti, kita harus paham. Kalau kita tidak paham, kita tidak mengerti, selamanya kita tidak akan mengalami pemulihan. Ajarku memahami semua yang kau ingin, bagimu aku rela sepenuh menghamba, serahkan diri, genapi firman-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Untuk menggenapi karya-karyanya Tuhan, tidak ada cara lain selain kita menyerahkan hidup ini. Seberapa saudara mempersiapkan diri secepatnya, maka kemuliaan Tuhan juga secepatnya. Saya katakan kepada tim kecil yang ada di yayasan, kalian tidak bisa biasa-biasa saja. Kalau telingamu tidak terbuka terhadap rancangan Tuhan, satu saat bisa tersingkir. Tapi kalau masing-masing punya kepekaan yang kuat terhadap rancangannya Tuhan, secepatnya berbenah diri, secepatnya bangkit dari yang biasa-biasa. Layani Tuhan dengan maksimal, all untuk Tuhan. Jangan pelit dengan waktu. Apa yang bisa kerjakan, maksimalkan waktu yang ada, maksimalkan tenaga yang ada. Tahun lalu saya sudah katakan, Tuhan akan kirim SDM yang dipakai Tuhan melengkapi pembangunan tubuh Kristus untuk menjadi pelaksana misi, mengalirkan aliran-aliran air hidup. Tapi ketika saya sampaikan itu, mungkin kalau Yesaya berkata, siapa yang percaya kepada berita yang aku dengar? Saya katakan pada mereka, jangan-jangan kalian ini siap menderita, sudah biasa menderita, jangan-jangan tidak siap dimuliakan. Mungkin kalian siap miskin, sudah biasa menderita, tampil apa adanya, jangan-jangan kalian tidak siap dimuliakan oleh Tuhan.
Kalau orang mengatakan Tuhan yang kaya rela menjadi miskin supaya kita dikayakan, jangan-jangan saudara tidak siap menjadi kaya. Jika ketika Tuhan mengkayakan saudara, saudara justru malah jatuh dalam dosa. Jadi malah saling menteror satu sama lain, saling iri hati. Ketika telinga sudah layak mendapat kemuliaan, leher dipermuliakan, kaki dipermuliakan, hendaknya masing-masing harus ngerti, harus paham. Ingat, kemuliaannya kaki berbeda dengan kemuliaannya telinga, kemuliaannya mata berbeda dengan kemuliaannya mulut, kemuliaannya mulut berbeda dengan kemuliaannya tangan. Kalau kita memahami persoalan-persoalan seperti itu, tidak ada yang iri hati, sampai pahit hati, sampai jengkel, sampai terjadi perpecahan. Kalau kita mengerti kehendaknya Tuhan, maka saudara hati-hati. Paskah ini adalah contoh, adalah keteladanan. Makanya ketika saudara siap memikul beban dari Tuhan, ikuti teladan Paskah. Jadilah imam-imam yang dengan takut dan hormat beribadah kepada Dia. Ketika kita datang kepada Dia dengan takut, maka kita juga tidak terlanjur bicara. Hati-hati. Kalau Tuhan untuk memberi contoh, memikul dosa pelanggaran kita, Dia tidak mau bicara tentang apa yang Dia harus korbankan. Tidak mau protes kepada kerajaan Allah tentang apa yang harus Dia korbankan. Atau bahkan nawar. Ini Paskah. Makanya Dia sampaikan hukum, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi dan kekuatan. Ketika manusia tidak mengerti, maka dia katakan sering ku tak mengerti. Coba belajar percaya, memahami Paskah berarti sudah siap bangkit, siap dibawa kepada kemuliaan, siap dibawa kepada hidup yang kekal. Ketika keluargamu hidup, ketika pekerjaanmu hidup, berarti ada dinamika, ada pergerakan yang terus menerus. Tetapi kalau pekerjaanmu mati, tidak ada tanda-tanda kehidupan, perputaran ekonomi yang hidup, itu akan menimbulkan masalah. Bagaimana keluargamu harus hidup, bagaimana pekerjaanmu harus hidup, maka kita kembali kepada Paskah. Realisasinya bagaimana sekarang? Memahami persoalan Paskah, disiapkan Roma pasal 8. Siapkan Roma pasal 8. Ajarku memahami semua yang kau ingin agar hidupku bagimu aku rela sepenuh hati mengapa serahkan diri genapi firman-Mu. Ayat 31, keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, Ya, jika Allah di pihak kita, terus siapakah yang akan melawan kita? siapa yang akan melawan kita? Terus
ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Ya, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Dan anaknya sudah menjalani proses sebagaimana ketetapan kerajaan surga. Menjadi contoh, menggapai kemuliaan yang sempurna sebagai manusia darah daging. Dia menyerahkannya bagi kita semua. bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ya, ketika kita itu menerima dia, maka kita juga harus mempersiapkan diri menerima kemuliaan bersama-sama dengan dia yang sudah dimuliakan, yang sudah dibangkitkan. Terus, Siapakah yang akan menggugat orang-orang Allah, orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, ya, yang maha menjadi pembela bagi kita. jadi ketika kita ini sudah dibenarkan oleh Tuhan, segala dosa, cacat, celah, kegagalan sudah dibeli dengan harga yang mahal, lunas dibayar dengan darahnya sendiri. Siapa yang akan menggugat? Bahkan dia oleh kebangkitannya juga siap membangkitkan saudara. Dia tampil sebagai pembela ketika saudara mendapat dakwaan-dakwaan dari kekuatan lawan, yaitu iblis. Terus, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? ya, Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, ya, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. ya. Jadi kita harus ngerti, kita harus paham. Bersekutu dengan korban Paskah, sengsara, kematian, dan kebangkitannya. Ketika kita siap menerima kemuliaan sebagaimana dia terima, yang sudah selesai menyelesaikan Paskah itu, dan untuk itu dia memberi contoh, maka kita juga harus bersekutu dalam Paskah itu. Akan diuji kasih saudara, akan diuji kemurnian saudara lewat penindasan, lewat kesesakan, lewat penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Bahkan karena Tuhan, kita ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Karena Tuhan. Jadi berbicara soal korban Paskah yang harus kita pribadikan untuk sekarang menghadapi masa-masa sulit, pemulihan demi pemulihan dari dampak pandemi COVID-19, maka masing-masing harus tahu, harus paham, saudara sudah dibawa oleh Tuhan melewati masa-masa kritis pandemi COVID-19. Sekalipun belum dinyatakan clear di seluruh dunia, tetapi paling tidak ini nanti hari raya saudara kita, hari raya Idul Fitri sudah boleh ada cuti bersama, boleh silaturahmi juga dengan sanak famili, tetap menjaga prokes. Kalau biasa, kalau habis
anjang sana sini, ada yang ngeluh, demam dan lain sebagainya, sakit perut dan lain sebagainya, pencernaan menjadi terganggu. Ya karena ada sesuatu yang tidak biasa di dalam mengkonsumsi makanan, kadang menimbulkan dampak kesehatan. Itu wajar, tapi hendaknya masing-masing hati-hati. Bersekutu dengan korban Paskah, maka kita harus hati-hati. Kalau Tuhan Yesus keluh seperti induk domba di bawah ke orang-orang yang akan menggunting bulunya, tidak protes, tidak banyak bicara, bahkan tidak membuka mulutnya, tidak bicara sama sekali. Jadi kita ibadah ini tidak lepas dari persoalan korban waktu, korban tenaga, korban perasaan, ya kan? Korban apa lagi? Korban materi, korban harta untuk penyelenggaraan ibadah, bahkan untuk pengadaan sarana prasarana. Tentunya rekan-rekan hamba Tuhan tahu, apalagi saudara melakukan pelayanan baik di kota maupun di pelosok pedesaan atau pelosok-pelosok pedalaman, itu semua tidak lepas. Kadangkala mungkin seorang hamba Tuhan tidak berani menyampaikan untuk apa ini korban. Ada juga yang berani menyampaikan itu terus terang. Ada juga jemaat yang tidak setuju, tidak betah juga ketika gembala ngomong korban. Saya teguhkan, saya tegaskan kepada rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di pelosok-pelosok, bahkan mungkin di kota-kota, tidak semua hamba Tuhan punya kapasitas yang cukup untuk menyampaikan persoalan korban. Sebab ini sensitif, seringkali jemaat menjadi salah pikiran, menjadi salah perasaan. Jika menganggap keenakan pendeta korban, nanti untuk apa? Nanti pendetanya jadi kaya raya. Kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, saudara, maka kita harus hati-hati bicara persoalan korban, baik umat Tuhan maupun para pendeta, para gembala, yang harus banyak diam. Kalau umat paham, diibaratkan dari domba yang dibawa ke tempat pembantaian, tidak berani buka mulut. Ketika saudara sebagai seorang istri atau saudara sebagai seorang suami, saudara bisa berbuat apa saja, tapi saudara merasa berat untuk istrimu, merasa berat untuk suamimu. Hati-hati, sudah tidak ada kasih di situ. Bukankah harusnya suami istri itu melayani dengan sukacita? Amin. Tidak ada beban berat, dengan sukacita. Demikian juga ketika kita bersekutu dengan Paskah, Tuhan sudah memberi contoh bagaimana ketika ganjaran itu ditanggungnya, ketika kok itu ditanggungnya, dia tidak berani membuka mulutnya. Ketika saudara mendapatkan kuasa pengurapan roh untuk melayani Tuhan, apa yang Roh Kudus tetapkan dalam hatimu, apa yang Roh Kudus tekankan untuk saudara kerjakan itu. Amin. Kerjakan itu. Gembala tidak akan membebani saudara. Tetapi biarlah Tuhan sendiri yang membuka hati saudara bahwa ini beban yang harus aku tanggung. Apa
artinya aku hidup. Dia sudah berkorban untuk aku menyediakan hidup yang kekal. Apakah sudah mau membiarkan dirimu nganggur? Apakah sudah mau membiarkan dirimu dililit oleh materi? Dan saudara menilai kasihnya Tuhan itu hanya sebatas materi. Kalau saudara menilai kasihnya Tuhan hanya sebatas materi, berarti setelah hidup di dunia, saudara sudah tidak punya harapan lagi. Bisa itu, para hamba Tuhan, saya tekankan, saya pesankan, saya support saudara dimanapun saudara pelayanan. Belajar legowo, tidak usah sakit hati. Bekerja maksimal melayani Tuhan, berpadan dengan apa yang ada. Tuhan punya cara memberkati hamba-hamba Tuhan dimanapun dia melayani Tuhan. Tidak usah sakit hati ketika jemaat dalam kondisi berlimpah sementara belum ngerti bagaimana melayani Tuhan, melengkapi sarana-sarana pelayanan. Tidak usah menjadi sakit hati, tidak usah menjadi ngenes. Kalau sudah kenapa jemaat seperti ini tak didoakan, setelah didoakan diberkati materinya, pekerjaannya berhasil, tapi kita berhasil akhirnya juga tidak ngerti melayani Tuhan. Oh, andai kata beli ini beli itu untuk melayani Tuhan, sarana-sarana untuk ibadah, atau bukan untuk gembalanya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi kenapa itu semua tidak dinyatakan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masing-masing harus paham, masing-masing harus ngerti. Masing-masing harus paham bahwa beban salibku itu dari Tuhan. Kalau kita paham bahwa ku itu dari Tuhan, saudara layani dengan sukacita. Entah saudara mau korban lembu, entah saudara mau korban domba, kambing, entah saudara mau korban burung terkukur, semua sadar dalam posisi sadar dan mengasihi Tuhan, maka hidupmu diperkenan Tuhan. Paskah ini akan membawa kebangkitan yang luar biasa. Amin. Tetapi ketika saudara belum mengerti makna Paskah, makna kurban, saudara akan terjebak kepada pemberontakan, kepada firman, bukan kepada gembala. Hati-hati kita menghadapi firman, bukan pendeta Yohanes. Pendeta Yohanes saudara apa-apakan, dia akan belajar dia. Tetapi kalau firman Tuhan, saya berhadapan dengan firman, saya belajar nurut. Dalam kondisi apa saya dituntun kemana, saya belajar nurut. Mungkin itu merasa saya rasakan penderitaan bagi daging saya, tapi saya belajar legowo. Terima kasih Tuhan, kalau ini tuntunan Tuhan, saya akan jalani dengan sukacita. Saya relakan hidup ini untuk Tuhan. Saudara, jangan sampai karena penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, oleh pedang, seperti domba di bawah tempat pembantaian. Kita belajar dengan setia, kita belajar dengan sukacita melayani Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apapun tantangan yang kita hadapi, itu tidak bisa memisahkan kasih kita dengan Kristus. Kita tetap ada di hadapan Tuhan. Ketika kita tetap memposisikan diri di hadapan Tuhan,
berada di tanah kering. Seakan tidak mungkin. Tetapi ketika kita bersekutu dengan korban Paskah, ketidakpastian itu menjadi pasti. Segala sesuatu yang mustahil terjadi itu menjadi nyata di dalam hidup saudara. Sebab itu, jadilah pribadi-pribadi yang memahami persoalan Paskah. Bersekutu dengan korban Paskah adalah mewujudkan kasih-Nya atas dunia ini, atas hidup ini, atas keluarga, atas gereja Tuhan. Ketika kita mengalirkan kasih, kita siap menanggung hukum, maka kemuliaan yang memulihkan itu nyata. Jadilah pemenang karena penderitaan salib. Jadilah pribadi yang tangguh karena penderitaan salib yang membawa kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Dia hidup.